Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadisya Putri Salsabila. Saya akan mempresentasikan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi, pajak daerah itu memiliki dasar hukum yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 15 September tahun 2009 dan mulai berlakunya pada tanggal 1 Januari tahun 2010. Peraturan pelaksanaan yaitu paling lama 1 tahun sejak undang-undang berlaku. Lalu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini tuh digantikan oleh undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 dan mulai berlaku di hari yang sama, yaitu 5 Januari tahun 2022. Peraturan pelaksanaannya ini tuh paling lama 2 tahun sejak undang-undang berlaku. Undang-Undang Pasal 1 Tahun 2022 juga ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah atau TKD, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Jadi retribusi itu diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antara daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan, pemerintahan, dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Lalu, saya akan membahas tentang pajak daerah. Jadi, apa itu pajak daerah? Pajak daerah itu adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Nur Ramadan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan lebih lanjut terkait pajak daerah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi pajak daerah itu hanya dipungut di wilayah kekuasaan administrasinya. Lalu hasil dari pajak daerah sendiri nantinya akan digunakan untuk membiayai urusan dan pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Nah, untuk pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama pajak provinsi. Pajak provinsi adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada pemerintahan provinsi yang dipungut di wilayah provinsi dan merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan pemerintahan daerah atau gubernur. Nah, di pajak provinsi ini sendiri ada dua undang-undang yang mengaturnya dikarenakan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 baru bisa disahkan ketika sudah 2 tahun semenjak dibuat. Jadi masih ada beberapa yang memakai undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 28 2009 ada pajak kendaraan bermotor atau disingkat PKB, lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau disingkat PBBKB, lalu ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, lalu ada pajak air permukaan atau PAP, lalu yang terakhir ada pajak rokok. Nah, untuk undang-undang yang terbaru ini ada yang pertama pajak kendaraan bermotor juga atau PKB, lalu ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, lalu ada pajak alat berat PAB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB, lalu ada pajak air permukaan PAP, pajak rokok, lalu ada yang terbaru opsen pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Nah, pajak daerah yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota.
Kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terhutang kepada pemerintahan kabupaten atau kota yang dipungut di wilayah kabupaten atau kota dan merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan pemerintahan daerah wali kota atau bupati. Nah, sama seperti pajak provinsi, ada dua undang-undang yang mengatur untuk pajak kabupaten atau kota. Yang pertama dari undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarung burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu di undang-undang yang terbaru ada yang pertama mengatur dalam pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Lalu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu ada pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Lalu ada pajak sarang burung walet, ada juga opsi pajak kendaraan bermotor. Lalu yang terakhir ada opsi bea balik nama kendaraan bermotor atau disingkat BBNKB. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atiradi Ulhaq dengan NIM 10402233031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang retribusi daerah. Retribusi daerah, apa itu retribusi daerah? Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dilakukan khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dipungut sehubungan dengan adanya penggunaan jasa tertentu oleh individu atau kelompok. Contohnya seperti lahan parkir, penggunaan lapak di pasar, dan retribusi KTP atau akta pencatatan sipil. Nah, untuk retribusi daerah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada retribusi jasa umum, kemudian ada retribusi jasa usaha, dan yang terakhir adalah retribusi perizinan khusus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Delvin Rizky Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang retribusi daerah dalam bidang jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Nah, jasa umum ini terdiri dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini merupakan pemanfaatan layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lalu ada pelayanan kebersihan. Pelayanan kebersihan ini kegiatan penerimaan sampah atau jasa penerimaan sampah atau jasa kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi pembuangan, pengelolaan, pemungutan sampah, dan serta menyediakan tempat untuk pengolahan sampah rumah tangga dan komersil. Lalu ada pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Purba. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua jenis retribusi. Yang pertama itu ada retribusi jasa usaha dan yang kedua itu ada retribusi perizinan tertentu. Nah, yang pertama saya akan bahas itu adalah retribusi jasa usaha. Apa itu retribusi jasa usaha? Retribusi jasa usaha itu memiliki pengertian yaitu merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan mengandung prinsip komersial, baik itu dengan pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, atau pelayanan oleh pemerintah daerah dalam sepanjang itu tuh belum ada dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Nah, contoh-contohnya itu ada apa aja sih? Retribusi daerah jasa usaha itu memiliki contoh seperti penyediaan tempat kegiatan usaha seperti toko atau grosir, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, dan juga hasil bumi, penyediaan tempat parkir khusus, penyediaan tempat penginapan atau villa, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak atau rumah jagal, pelayanan jasa kepelabuhan, dan juga pelayanan tempat rekreasi pariwisata. Sebenarnya itu masih ada beberapa contoh lagi yang ada dari retribusi daerah jasa usaha ini, tapi yang saya sebutkan ini hanyalah contoh-contoh yang sering kita temukan sehari-hari gitu aja. Lalu ada retribusi perizinan tertentu. Apa itu retribusi perizinan tertentu? Retribusi perizinan tertentu itu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan. Jadi tuh pungutan ini tuh ditujukan tuh nggak hanya kepada pribadi atau hanya kepada badan, tapi bisa keduanya, kepada pribadi atau badan. Yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi retribusi perizinan tertentu itu kayak hal-hal yang mengatur tentang pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya, barang, sarana, dan lain-lainnya. Nah, contoh-contohnya itu ada apa aja sih? Nah, retribusi daerah perizinan tertentu itu memiliki contoh seperti persetujuan bangun gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Sekian presentasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye bye.